Selamat pagi, Dr. Igusti Agung Gede Utara Hartawan, spesialis anestesi, Mars SH. Perkenalkan, saya Putu Danu Aryawangsa, koas anestesi periode 1-14 Juni 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kedokteran perioperatif. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, kita perlu mengetahui definisi dari kedokteran perioperatif tersebut, yakni di mana perawatan pasien oleh praktisi klinis multidisipliner, mulai dari saat persiapan operasi sampai dengan pasien pulih sepenuhnya, di luar tindakan operasi dan prosedur yang dijalankan. Di sini kata multidisipliner memiliki arti bahwa kita bekerja dalam tim. Jadinya jika ada pasien yang hendak dioperasi namun mengalami diabetes mellitus seperti itu, kita dapat konsul kepada teman sejawat di bagian interna. Kemudian jika pasien tersebut memiliki hipertensi, kita dapat konsul kepada teman sejawat di bagian jantung. Hal ini dilakukan untuk mencapai sebuah kondisi optimal pada pasien yang hendak dioperasi. Baik, sebagai pendahuluan, kita tentu mengetahui bahwa setiap prosedur medis tersebut memiliki risiko, baik risikonya itu kecil maupun besar hingga menyebabkan kematian. Jadinya jika dilakukan manajemen yang optimal pada pasien-pasien berisiko tersebut, akan juga dapat menurunkan risiko-risiko komplikasi yang akan terjadi pada pasien tersebut. Nah, di sini manajemen tersebut ada 3, yaitu meliputi manajemen sebelum operasi atau praoperasi, kemudian manajemen selama operasi atau durante operasi, dan manajemen setelah operasi atau post-operasif. Nah, ketiga manajemen ini wajib dilakukan oleh setiap pasien karena tidak satupun pasien memiliki kondisi yang sama. Baik, yang pertama pada video yang pertama kali ini kita akan membahas manajemen preoperatif atau manajemen yang dilakukan sebelum pasien memasuki ruangan operasi. Di sini pada manajemen preoperatif kita lakukan evaluasi preoperatif, di mana hal ini wajib dilakukan, yaitu menggunakan checklist. Dengan bertujuan untuk kita dapat mengetahui status fisik atau kebugaran pasien yang terkini. Kemudian kita juga mengetahui diagnosis dan rencana pembedahan, kemudian merencanakan pemberian analgesi dan anestesinya seperti apa, kemudian kita memperkirakan penyulit anestesi atau bedah, dan merancang persiapan-persiapan untuk mengantisipasi penyulit yang mungkin terjadi. Di sini pada checklist preoperatif seperti pada contoh yang telah ditampilkan, terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama ada identitas, kemudian ada kolom anamnesis, kemudian ada kolom pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, kemudian rencana anestesi yang akan digunakan, kemudian kesimpulan yaitu menggunakan kelas ASA, dan inform consent. Adapun langkah-langkah untuk melakukan manajemen preoperatif secara berurutan, yaitu yang pertama kita memperkenalkan diri kepada pasien, kemudian kita mempelajari catatan medis atau rekam medis pasien, kemudian kita melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan mungkin mengusulkan pemeriksaan penunjang, dan melakukan konsultasi. Adapun untuk komponen manajemen preoperatif secara menyeluruh, yaitu yang pertama adalah kita harus memperoleh raport atau hubungan dokter pasien yang baik. Kemudian yang kedua adalah kita memperoleh riwayat preoperatif. Di sini mencakup yaitu riwayat penyakit sekarang pasien, riwayat penyakit dahulu, riwayat pengobatan dan alergi, kemudian riwayat operasi dan pembiusan, riwayat sosial termasuk kebiasaan-kebiasaan khusus pasien, dan riwayat makan atau minum terakhir. Nah, dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik, yaitu kita mereview sistem organ pasien, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang, kemudian kita asesmen risiko, inform consent, persiapan pasien preoperatif, dan terakhir premedikasi. Keseluruhan komponen ini akan kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama adalah memperoleh raport atau hubungan dokter pasien yang baik. Di sini pada tahap ini kita menjelaskan kepada pasien tentang metode anestesi, kemudian rencana penanganan nyeri pasca operasi, dan risiko tindakan dengan istilah yang awam agar pasien tersebut mengerti. Kemudian pasien juga diajak berdiskusi mengenai kecemasan pada saat anestesi atau pembedahan. Mungkin saja pasien memiliki riwayat yang tidak mengenakan tentang pembedahan seperti itu. Jika pasien takut atau pasien cemas, kita dapat ajak berdiskusi di sini agar pasiennya mengerti betul apa yang akan dikerjakan kepada pasien nantinya. Kemudian dilanjutkan
memperoleh riwayat operatif. Nah, di sini yang pertama ada riwayat penyakit sekarang. Jadi kita tanyakan lagi riwayat penyakit sekarang pasien, yaitu melalui anamnesis tentunya, yaitu mencakup lokasi, onset, kualitas keluhan, kuantitas keluhan, kemudian kronologi, kemudian ada nggak faktor yang memperberat atau memperingan keluhan, dan keluhan penyerta. Di sini seperti kita tanyakan, misalnya lokasi, kita tanyakan di mana nyerinya, atau menyebar atau tidak nyerinya. Kemudian pada onset kita tanyakan kapan terjadinya, berapa lama. Kemudian untuk kuantitas kita tanyakan ringan beratnya keluhan. Kemudian berapa sering terjadi. Kemudian untuk kualitasnya kita tanyakan bagaimana rasa sakitnya. Kemudian kita tanya kronologi dan seterusnya. Nah, kita lanjut untuk riwayat penyakit dahulu. Untuk riwayat penyakit dahulu ini kita tanyakan pernah nggak pasien itu menderita penyakit yang serupa. Kemudian kita tanya pernahkah pasien tersebut mengalami penyakit kronis seperti hipertensi, DM. Terus kita juga tanyakan lama perawatan pasien jika pasien pernah dirawat sebelumnya. Kemudian pernah nggak dia dirawat inap. Dan jika pasien perempuan kita tanya riwayat menstruasinya. Ditambah juga dengan riwayat penyakit keluarga. Di sini kita tanyakan pada pasien riwayat penyakit keluarga yang mungkin diturunkan kepada pasien seperti asma contohnya, DM seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita tanyakan riwayat pengobatan dan alergi. Di sini kita tanya riwayat alergi dan intoleransi terhadap obat misalnya. Kita tanyakan, tahu nggak pasien ini, siapa tuh pasiennya tahu dia memiliki alergen tertentu. Terus kita tanyakan reaksi yang terjadi pada pasien, kemudian pengobatan yang biasanya diperoleh saat alergi jika ada. Kemudian yang selanjutnya adalah riwayat obat yang pernah atau sedang dikonsumsi pasien saat ini, yaitu kita perlu menanyakan ini untuk mempertimbangkan interaksi obat yang mungkin terjadi dengan obat-obatan analgesi nantinya. Nah, kita perlu ketahui bahwa banyak obat analgesi dan antibiotik itu rawan akan alergi. Jadinya hal-hal ini harus ditanyakan secara pasti dan detail agar menghindari reaksi hipersensitivitas yang dapat berbahaya kepada pasien. Baik, untuk selanjutnya kita tanya riwayat operasi dan pembiusan. Kita tanyakan apakah pasiennya pernah dioperasi atau tidak sebelumnya, atau pernah dibius atau tidak sebelumnya. Kalau jika pernah, pasien bilang pernah, kita tanya lagi apakah dia bersifat anestesis yang general, regional, atau lokal. Kemudian kita tanya waktu dan tempat, seperti di rumah sakit mana, kapan. Kemudian kita tanya juga ada nggak komplikasi waktu itu terjadi, dan analgetik pasca operasinya dipakai apa. Kemudian untuk jika pasien perempuan, kita tanyakan lagi tambahan seperti riwayat kehamilan atau persalinan. Nah, di sini penting karena beberapa obat-obatan itu dapat berpengaruh kepada janin, terutama pada pasien hamil di usia kandungan trimester pertama. Jadinya sedang terbentuk organ-organ itu, yaitu organogenesis, jadinya dapat berbahaya kepada janinnya. Untuk detail pertanyaannya mungkin kita bisa tanyakan menarche atau menopause pada usia berapa, kemudian kita tanyakan siklus menstruasinya seperti apa, kapan mensnya terakhir, kemudian volume mensnya banyak atau sedikit, atau reguler atau tidak mensnya. Kemudian kita tanyakan riwayat persalinan, kemudian kita tanyakan juga pembiusan yang digunakan waktu persalinan tersebut, dan jika ada, kita tanyakan riwayat abortus. Nah, baik, untuk selanjutnya adalah riwayat sosial, termasuk kebiasaan khusus di sini. Di sini kita lebih menekankan pada kebiasaan khusus pasien, yaitu ada atau tidaknya merokok dan konsumsi alkohol. Yang pertama adalah merokok. Zat-zat rokok seperti nikotin itu dapat meningkatkan denyut jantung dan spasme koroner. Selain itu, juga dapat meningkatkan efek respirasi. Di sini maksudnya adalah gangguan mukosilär yang menyebabkan dahak pasien tersebut kental. Di sini menjadi perhatian ketika kita melakukan intubasi. Jika pasien perokok aktif gitu, kita harus memperhatikan dahaknya pasti akan mempengaruhi proses intubasinya tersebut karena dahak pasien yang kental. Kemudian untuk masalah stop merokok sebelum operasi atau cessation itu optimalnya dilakukan 2 bulan. Nah, idealnya masuknya 2 bulan, jadinya memang 2 bulan itu waktunya lama, tapi itu waktu yang ideal, tapi sesuai kenyataannya pasien akan susah untuk hal itu dicapai.
Jadinya menurut literatur itu cukup dengan 2 minggu, yaitu stop rokok 2 minggu atau cessation selama 2 minggu sebelum operasi untuk mengurangi gangguan mukosiliernya atau dahak kental tersebut sudah cukup. Kemudian untuk konsumsi alkohol di sini, jika pasien intoksikasi akut akan meningkatkan efek obat sedatif opioid anestesi, jadinya menimbulkan efek memanjang, jadinya diperlukan pengurangan dosis obat. Kemudian untuk alkohol kronik pada pasien-pasien dengan pecandu yang kronik tersebut, itu dapat meningkatkan kerusakan hati bila ditambah dengan pemberian obat anestesi nantinya. Baik, lanjut. Kemudian kita tanya juga riwayat makan dan minum terakhir. Di sini bertujuan untuk mengurangi risiko seperti aspirasi paru dan komplikasinya. Jadinya kita tanyakan di sini riwayat makan atau minum terakhir pasien, jenis makanannya dan jumlah makanannya. Kemudian untuk istilah puasa prabedah itu juga sesuai indikasi, jadinya apa itu adalah periode yang tidak diperbolehkan menerima asupan cairan maupun padat per oral dalam jangka waktu tertentu sebelum proses pembedahan. Di sini adalah sebagian besar sesuai indikasi. Jika di OGD misalnya, pasien ditanya riwayat makan minum terakhir, itu juga berpengaruh akan teknik anestesinya selanjutnya. Jika misalnya pasiennya cukup makan waktu di OGD gitu, bisa menggunakan general anestesi. Tapi jika pasien datang ke OGD, ditanya riwayat makannya sekira, tapi dia tidak cukup atau kurang cukup makannya, bisa dilakukan regional anestesi. Baik, kita lanjutkan ke pemeriksaan fisik. Kemudian di sini kita nilai status present pasien, sistem organ pasien, dan penilaian ROA. Untuk status present sendiri, kita nilai vital sign, termasuk skala nyeri, berat dan tinggi badan untuk mengetahui IMT pasien. Kemudian untuk sistem organ kita lakukan evaluasi B6, yaitu brain, breathing, blood, bowel, bladder, bone, and skin. Di sini kita melakukan inspeksi, perkusi, palpasi, dan auskultasi. Kemudian yang terakhir ada penilaian airway. Di sini khusus untuk prosedur intubasi tersebut, yaitu dapat menggunakan skor Malampati. Nah, untuk skor B1 sampai B6 sendiri, yaitu yang pertama ada brain atau otak, kita cek dia kesadaran, GCS, refleks pupilnya bagaimana. Kemudian untuk breathing, kita inspeksi mulut, hidung, dan leher. Kemudian frekuensi dan pola nafas, serta suara nafas tambahan. Kemudian untuk blood, kita cek tekanan darahnya, kemudian laju nadi, dan suara jantung. Kemudian untuk bowelnya, kita cek apakah ada distensi atau tidak, stoma, bising usus, atau ada tidaknya asites. Kemudian untuk bladder, kita cek warna dan volume dari urin pasien. Dan kita menanyakan ada nggak keluhan waktu dia buang air kecil, seperti itu. Dan yang terakhir adalah bone and skin, yaitu kita cek perubahan warna kulit. Nah, di sini untuk skor Malampati sendiri adalah sebuah sistem skor medis untuk menentukan level kesulitan dan risiko pada intubasi pasien yang sedang menjalani proses pembedahan. Di sini ada kelas 1 sampai kelas 4, di mana semakin tinggi kelas, yaitu kelas 4, akan semakin sulit dilakukan intubasi dan semakin tingginya risiko mengalami komplikasi selama intubasi. Di sini ada contoh gambarnya, saya akan tampilkan. Baik, ini dapat dilihat kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dari skala Malampati. Di mana pada kelas 1-nya masih terlihat palato mole, terlihat jelas, terlihat uvula jelas, pilar anterior dan posterior juga terlihat jelas. Sedangkan untuk kelas 2 terlihat palato mole dan uvula saja. Kemudian untuk kelas 3, di sini terlihat palato mole dan uvulanya terlihat sedikit. Dan untuk yang kelas 4, yang kelas paling susah adalah palato mole dan lain-lainnya itu tidak terlihat. Nah, untuk pemeriksaan Malampati sendiri itu ada tata caranya, yaitu pasien disuruh buka lidahnya tersebut dengan mata yang sejajar dengan pemeriksa dan tidak bisa dalam posisi tidur. Nah, kita lanjut untuk pemeriksaan penunjang. Kita perlu mengetahui bahwa pemeriksaan penunjang itu tidak semua rutin dilakukan, yaitu sesuai indikasi. Misalnya dengan pasien dengan fisik normal misalnya, atau dengan operasi kecil sampai dengan sedang, dia cukup pemeriksaan penunjangnya hematologi dan hemostasis rutin. Misalnya pasien dengan fisik normal dan tapi menjalani operasi besar, kita cek juga fungsi hati dan ginjal, glukosa darah, dan fototoraks. Untuk pasien yang di atas 40 tahun, ditambah juga pemeriksaan EKG. Dan jika pasien dengan fisik tidak normal, kita lakukan sesuai indikasi pasien tersebut. Jadinya tidak semua dilakukan untuk menghemat biaya.
Kemudian untuk asesmen risiko sendiri kita menggunakan kelas ASA. Jika semakin besar ASA maka semakin kompleks dari masalah pasien. Di sini untuk kelas 1-nya tuh dikatakan normal dan sehat. Pasien normal dan sehat. Sedangkan kelas 6-nya adalah pasien dengan brain dead atau mati batang otak. Di sini untuk sebagian besar untuk keperluan donor. Nah, jika pasien di UGD skor ASA-nya itu adalah E atau emergensi. Nah, untuk informed consent sendiri wajib dilakukan juga, yaitu kita tanyakan setuju atau tidaknya pada pasien yang kompeten atau wahli. Di sini pasien yang kompeten di sini memiliki arti bahwa pasien dewasa, yaitu bisa membuat keputusannya untuk dirinya sendiri dan setelah menimbang risiko dari yang akan kita kerjakan. Nah, jika pasien yang belum kompeten seperti anak-anak atau pasien-pasien yang ada disabilitas gitu, kita dapat informed consent kepada wali, yaitu dia sebagai mewakilkannya. Nah, pemberian informed consent sendiri ini harus dilakukan oleh dokter bedah dan dokter anestesi. Nah, jadinya kita selama informed consent itu kita berikan informasi yang cukup mengenai prosedur anestesi atau bedah dan risikonya mungkin terjadi. Jadinya kita jelaskan semua dengan bahasa awam dan kita serahkan kepada pasien keputusannya. Apakah pasien tersebut setuju atau tidak setuju tanpa adanya tekanan. Kemudian untuk manfaat sendiri, informed consent ini dilakukan untuk melindungi dokter dan pasien, terutama pada bidang mediko-legal. Kemudian untuk komponen dari consent sendiri, termasuk kita jelaskan teknik anestesinya bagaimana, backup anestesi, jika pakai general anestesi, dan deskripsi prosedur anestesi dan komplikasi yang mungkin terjadi selama proses operasi. Di sini ada persiapan pasien operatif itu dapat dibagi menjadi 3. Ada persiapan rutin di ruangan pasien, yaitu di bangsal pasien, seperti pengosongan lambung atau puasa mungkin untuk mencegah aspirasi, kemudian dilakukan koreksi terhadap penyakit-penyakit penyulitnya, dan dilakukan transfusi darah bila diperlukan. Untuk persiapan rutin di kamar persiapan. Jadinya kamar persiapan itu adalah bukan kamar meja operasi, tapi ruangan sebelum masuk di kamar operasi, yaitu di sini kita cek ulang identitas pasien, cocokkan dengan rekam medisnya apakah sama atau tidak. Kemudian kita memasang akses intravena, kemudian evaluasi ulang tanda-tanda vitalnya, kemudian memberikan obat premedikasi. Nah, di sini sesuai indikasi, jadinya kita dapat memberikan sedatif, analgetik opiat, antikolinergik, antagonis H2 atau antiemetik. Misalnya contohnya kita berikan ondansetron sebagai antiemetik untuk mencegah muntahan. Kemudian kita bisa berikan metoclopramid untuk mempercepat pengosongan lambung jika pasiennya puasanya belum cukup. Kemudian kita berikan antacid untuk menurunkan pH lambung. Dimana kita ketahui bahwa pH lambung yang tinggi itu jika terjadi aspirasi misalnya saat operasi nanti akan dapat menyebabkan aspirasi pneumonia. Kemudian ini sesuai indikasi. Dan yang terakhir yaitu persiapan rutin di kamar operasi nanti, yaitu mempersiapkan mesin anestesi, sistem aliran gas, monitor, dan infus. Kemudian mempersiapkan alat intubasi atau statik, dan mempersiapkan obat-obatan anestesi yang digunakan, atau obat darurat yang mungkin digunakan, dan evaluasi ulang tanda-tanda vital lagi. Baik, sekian dari presentasi tahap 1 ini, yaitu mengenai prosedur preoperatif. Untuk dua manajemen lainnya akan dibahas pada video berikutnya. Baik, selamat pagi. Terima kasih.